pohon persaudaraan itu perlu disirami, perlu dipupuk, dijaga, disirami. Dan disiraminya itu adalah dengan saling berziarah, saling berkunjung, saling silaturahmi, saling jumpa, saling duduk bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para a'immatul masajid wal musalla sekota Batam. Wafil muqaddimah, beliau narasumber kita pada acara fokus group discussion siang hari ini. Beliau guru kita yang mulia Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsi dari Jakarta, dan para habaib, para ulama yang hadir pada acara yang mulia ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, semuanya yang sangat kami taati, kami muliakan. Penghormatan yang disampaikan oleh MC juga kami haturkan, mulai dari beliau Bapak Wali Kota Batam yang diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Kakan Kemenak, dan tak lupa Ketua Umum Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Imam Masjid dan Musola Sekota Batam, sahabat kami fillah Kiai Haji Lukman Rifai, penasehat IPIM Kota Batam, sahabat kami fillah Kiai Haji Ahmad Ridho Amir. Hadirin peserta fokus group discussion Islam dan kebangsaan, rahimakumullah wa asadakumullah. Bil iktifa wal iktisar, mengingat terbatasnya waktu, mungkin sebagai moderator pertama ingin menyampaikan CV singkat beliau. Beliau nama Habib Jindan bin Novel, lahir di kota Sukabumi pada tanggal 21 Desember 1977 Masehi, bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1398 Hijriah. Masih sangat muda, seumur dengan saya ternyata, Insya Allah. Kemudian untuk pendidikan beliau, sebelum beliau melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, tepatnya di daerah Yaman, beliau pendidikan formalnya SD Islam Meranti. Kemudian beliau juga belajar di Madrasah Jamiatul Khair Tanah Abang. Di tanah Yaman beliau belajar pada guru yang mulia Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di pondok pesantrennya Darul Mustafa Tarim Hadramaut, dan beliau juga belajar di beberapa lembaga pendidikan Islam, diantaranya di Madrasah Saqafah Islamiyah dan juga di Islamic Center Indonesia Kuitang. Keseharian beliau sudah sangat masyhur, beliau adalah aktivis dakwah yang luar biasa. Tiada hari yang dilewati beliau kecuali pasti dilewati dengan dakwah, mengajak umat untuk mengenal Allah dan Rasulnya serta syariatnya.
Kemudian kecuali beliau hari-hari dakwah di berbagai macam majelis taklim, beliau juga sebagai pengasuh Yayasan Al-Fakhriyah yang ada di Tangerang Selatan. Alhamdulillah kami telah ditakdirkan oleh Allah bisa bermujalasah di majelis beliau di Al-Fakhriyah, dan beliau juga sering mengisi acara-acara peringatan Hari Besar Islam baik yang sifatnya regional, nasional bahkan internasional. Beliau punya kajian rutin di Malaysia, di Singapura. Di Singapura 1 bulan sekali. Kami punya harapan dan telah kami sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan musibah pandemi ini segera berlalu, beliau bisa rutin ke Singapura, sebelum pulang ke Jakarta ngisi rutin di Batam insyaallah. Alhamdulillah, amin Allahumma. Mungkin itu CV singkat beliau yang perlu kami sampaikan. Dan hadirin rahimakumullah, tema fokus group discussion pada siang hari ini adalah Islam dan kebangsaan, dengan mengambil tema inti meneguhkan Islam wasyatiyah di tengah derasnya arus faham radikalisme dan liberalisme. Dua istilah yang sampai sekarang belum ada titik temu antara para ahli dalam mendefinisikannya. Radikalisme secara umum diartikan paham atau aliran yang ingin merubah satu keadaan dengan cara yang drastis, dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang keras. Sedangkan liberalisme ini banyak dipahami adalah paham yang mempunyai kebebasan tanpa batas. Kita ketahui Islam ini tentu tidak mengajarkan tentang kedua paham ini. Ketika orang di luar sana menyudutkan dan menuduh bahwa yang melakukan radikalis itu adalah orang Islam, tentu ini perlu dibantah dengan banyak dalil bahwa sungguh tidak ada Islam mengajarkan tentang itu. Liberalisme kita paham ada dua pesan dari Rasul, man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasul juga bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang bisa disinyalir dari dua hadis ini bahwa tidak boleh kita terlalu bebas dalam berpikir. Memahami Al-Quran, memahami hadis, tetap ada batasan-batasan yang harus diikuti. Untuk lebih lanjutnya mari kita simak paparan beliau. Waktu untuk materi Bib, mohon maaf, maksimal 30 menit. Nanti setelah beliau memaparkan materi, kita lanjutkan dengan dialog atau diskusi tentang materi Islam dan kebangsaan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya 30 menit ke depan, waktu dan tempat kami serahkan kepada beliau. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di kantor pemerintahan Kota Batam dalam acara dialog fokus group discussion tentang Islam dan kebangsaan untuk meneguhkan Islam wasatiyah di tengah faham radikalisme, liberalisme yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Batam, Kanwil Kota Batam, dan juga bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Imam-Imam Masjid yang ada di Kota Batam ini, hingga kita berkumpul dengan para asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh organisasi,
insya Allah duduknya kita di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita datang bersilaturahmi, berjumpa di sini adalah untuk menjalin persaudaraan karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan gamtarira. Dikatakan bahwasanya syajaratul ukhuwah, pohon persaudaraan. Persaudaraan karena Allah ibaratnya bagaikan pohon. Syajaratul ukhuwah tusga bima'it tazawur wa tuthmir at-ta'awun ala ta'atillah wa ta'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pohon persaudaraan itu perlu disirami, perlu dipupuk, dijaga, disirami. Dan disiraminya itu adalah dengan saling berziarah, saling berkunjung, saling silaturahmi, saling jumpa, saling duduk bersama-sama. Dan kalau sudah tumbuh pohon tersebut akan berbuah. Apa buahnya? Buahnya adalah ta'awun, saling bantu, saling tolong. Untuk memikirkan apa yang bisa kita wujudkan, apa yang bisa kita berikan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan manfaat, mempersatukan, membawa kedamaian, keamanan, dan memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Dan sesungguhnya kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling istimewa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang wasat. Apa itu wasat? Wasat memiliki banyak makna. Ada umat wasat, wasat bisa diartikan tengah. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, tengah. Dan wasat pun juga dalam bahasa Arab diartikan dengan makna al-ahsan al-afdal, yang terbaik, yang paling mulia. Dan semuanya benar. Umatnya Rasulullah adalah umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Disebut wasat, Rasul sallallahu alaihi wasallam kan awsatun nas nasaba. Orang dengan nasab keturunan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsatun nas nasaba, nasab yang paling baik. Beliau sampai ke leluhur beliau. Hingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya beliau itu fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Aku adalah terlahir dari orang-orang pilihan, dari suku pilihan, dari orang tua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharajtu min nikah la min sifah. Aku terlahir, itu nasabnya Rasulullah semuanya sampai leluhurnya ke atas semuanya dari pernikahan yang benar, yang sah, tidak ada satupun yang tercampur dengan perzinaan di masa jahiliyah yang terjadi selama ribuan tahun. Alhasil al-wasat bisa diartikan dengan makna al-ahsan, al-afdal, yang termulia, yang terbaik. Dan juga al-wasat dengan makna tengah, moderat kalau bahasanya kita sekarang. Dan kebalikannya wasat, lawan daripada wasat, itu diartikan juga bisa ke arah al-ifrat atau tafrit. Ifrat ataupun tafrit, atau kalau sekarang itu artinya radikal. Radikal ada dua macam. Ada radikal keras dengan kekerasan yang gak diizinkan di dalam syariat. Ada radikal, drastis, lembek, menjilat hingga membuat kemuliaan agama hancur dan juga jatuh di tengah-tengah masyarakat. Atau dikenalnya juga kebebasan tanpa batas atau liberal. Dan sebenarnya semuanya ini adalah radikal. Radikal keras atau radikal lembek, menjilat. Dan ajaran Rasulullah dan umatnya Rasulullah adalah umat wasat. Umat wasat, umat yang moderat. Dan ketika berbicara tentang moderasi di dalam dunia, rujukan moderasi di antara semua manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan rujukan moderasi di antara semua bangsa dan umat dan suku adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bahwasanya kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida. Hingga ketika orang berbicara tentang wasat, moderat, oke, standarnya kita sandarkan kemana moderasi? Sebab kalimat moderasi, moderat ini juga laku, punya daya jual untuk kepentingan dunia ataupun pribadi, atau orang yang punya agenda duniawi, harta atau politik, sehingga dijual. Sebagaimana kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah punya daya jual, moderat juga punya daya jual. Nah, ketika orang berbicara tentang moderat, Barat berbicara tentang moderat, Timur berbicara tentang moderat. Nah, standarnya itu moderat. Yang menjadi rujukan moderasi siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Loh, siapa yang memilih? Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan Allah nggak salah pilih. Kalau kita manusia bisa salah pilih. Kita manusia bisa salah pilih. Jadi jangan terlalu fanatik. Manusia bisa salah pilih, tapi Allah tidak salah pilih. Dijadikan umatnya Rasulullah, mereka menjadi rujukan di dalam moderasi. Ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kalian yang menjadi saksi atas kalian manusia. Jadi orang mau tahu tentang moderasi, contoh umatnya Nabi Muhammad. Seharusnya demikian. Dan sebenarnya harus demikian. Sehingga yang kita kenal, yang mewakili umat Rasulullah SAW, mereka dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membawa Islam ke bumi Indonesia ini, mereka adalah orang-orang yang moderat, rujukan moderasi. Sahabat Rasulullah SAW rujukan moderasi, tabi'in rujukan dari moderasi dalam segala hal. Wa yakun rasul alaikum syahida, dan rujukan al-azam, yang teragung, yang termulia, yang tertinggi, yang terinti, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Oh, kita umat Islam, kita mayoritas, lihat jumlah kita banyak, organisasi kita yang terbesar, pengikut kita banyak, kita bisa ngumpulin banyak orang, terus langsung kontan kita menjadi rujukan. Tunggu dulu, sesuai gak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat moderasinya Rasulullah. La ifrat wala tafrit. Al ifrat wa tafrit. Ifrat terlalu lebay, terlalu keras, berlebihan. Hingga udah lewat batas. Tafrit terlalu ngegampangin, bahasa kita. Meremehkan, menjilat, hingga membuat agama ini seolah-olah nggak ada nilainya, remeh, kecil, udah gampang. Dan Islam di atas itu semuanya. La ifrat wala tafrit. Rasulullah SAW orang yang paling wasat. Kalau mau bicara tentang kedekasan, Nabi orang yang paling tegas. Mau tegas, ikutin standar tegasnya Rasulullah, wasat tegasnya. Keras, ikutin kerasnya Rasulullah, kerasnya wasat. Jihad, ikutin jihadnya Rasulullah. Kalau enggak sama dengan jihadnya Rasulullah SAW, maka kembalinya kedua hal, antara ifrat atau tafrit, radikal atau liberal dalam perkara jihad. Kemudian juga di dalam perkara dakwah, ikuti metodenya Rasulullah yang wasat, tidak radikal, tidak liberal. Kalau bahasanya kita sekarang, la ifrat wala tafrit. Begitu juga di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan dibilang kamu amar ma'ruf begitu, biar kita nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar beda, kata siapa? Gak bisa. Setiap orang yang amar ma'ruf otomatis nahi mungkar. Setiap orang yang nahi mungkar otomatis nahi ma'ruf. Gak bisa dibeda-bedakan. Contoh, orang melakukan amar ma'ruf, ayo sholat 5 waktu. Di dalam ucapan itu mengandung nahi mungkar, jangan tinggalkan sholat. Ayo puasa Ramadan, mengandung nahi mungkar, jangan tinggalkan puasa.
Ayo birrul walidain, jangan durhaka. Ayo kerjakan kewajiban, jangan tinggalkan kewajiban. Jauhi yang haram, itu nahi mungkar. Begitu. Dan di dalam tiap amar ma'ruf pasti ada nahi mungkar, satu sama lain nggak bisa dipisah-pisahkan. Subhanallah. Dan metodenya Rasulullah di dalam amar ma'rufnya seperti apa, nahi mungkarnya seperti apa, dakwahnya seperti apa, demikian wasat, indah dan santun. Bahkan dalam jihadnya Rasulullah, jihadnya Nabi indah. Dan keindahan jihadnya Rasulullah, oh kamu umatnya Nabi, berarti tidak objektif di dalam berucap jihadnya Nabi indah. Kalau kita umat yang bilang, tapi masalahnya yang mengakui hal tersebut adalah orang kafir yang berperang dengan Rasulullah, menyaksikan keindahan jihadnya Rasulullah. Subhanallah. Jadi Islam demikian indah. Tetapi yang membuat Islam melihat seolah-olah menakutkan dan buruk, ini adalah orang yang tidak merefleksikan Islam. Enggak demikian sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam wasatiyah beliau di dalam jihad. Rasulullah berjihad. Kata siapa Nabi enggak berjihad? Berjihad. Jihadnya Nabi Muhammad dengan lisan, dengan silah, dengan senjata saat diperlukan, dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, hingga dikatakan la tarahu ila ghadiyan aw raiha. Engkau tidak temukan Rasulullah melainkan beliau selalu sibuk, pagi sore jalan sana jalan sini. Dan jihad tersebut sungguh picik. Kalau orang bilang jihad cuma bawa pedang doang, itu sempit pikirannya. Sebab waktu di Mekah Rasulullah nggak bawa pedang, nggak bawa tombak, nggak bawa anak panah. Tetapi fase jihad dan kabira turun ayat tersebut di Mekah. Jihad kabir justru di Mekah. Jadi kalau ada orang bilang jihad angkat pedang, itu angkat pedang adalah salah satu bagian dari jihad. Jihad lebih luas daripada itu semua maknanya. Rasulullah berjihad dengan pedang, dengan lisan, dengan tenaga beliau, dengan waktu beliau, dengan harta beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bahkan di dalam jihadnya Rasulullah bilang saat dalam jihad yang sah. Sebab seperti kita bilang jihad pun juga jihad ini adalah sebuah kalimat yang punya daya jual. Punya daya jual untuk agenda duniawi seseorang. Oh saya lagi ada hajatan politik pakai nama jihad. Oh mau jihad coblos saya, pilih saya. Dan ini udah hal yang maklum di mana-mana. Jihad punya daya jual. Tapi jihadnya Rasulullah murni tulus lillah. Li'a'la kalimatillah, mengangkat citra Islam. Bukan merusak citra Islam di mata dunia. Nabi di dalam berjihad, Nabi bilang dalam jihad yang sah dan jihadnya Rasulullah SAW adalah untuk menjaga kedamaian, menangkal serangan, memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada umat manusia. Bukan untuk maksa orang kafir harus jadi Islam. Tidak benar. Kalau jihadnya Rasulullah untuk memaksakan ideologi, sama sekali tidak. Sebab mau ngapain kalau memaksakan ideologi jauh-jauh keluar kota, ke Tabuk, kemana tempat. Sedangkan di Madinah ada orang Yahudi, paksa aja mereka masuk Islam. Di Madinah ada musyrikin, paksa aja mereka masuk Islam. Tapi tidak. Dan sampai Rasulullah wafat meninggal dunia, baju perang beliau itu berada di tangannya orang Yahudi. Loh kenapa baju perang Nabi ada di tangannya orang Yahudi? Nabi gadaikan kepada orang tersebut untuk beli gandum. Artinya apa? Bukankah ada orang Yahudi yang dihukum, dieksekusi karena kejahatan perang? Ada orang Yahudi yang direlokasi, dipindahkan. Mereka yang melakukan kejahatan perang dan pengkhianatan terhadap masyarakat. Tetapi juga di Madinah ada orang-orang Yahudi yang setia, yang baik. Mereka ada di Madinah dan mereka punya hak yang diberikan haknya mereka dalam berniaga, tinggal, keamanan, bersosialisasi, berbisnis. Orang Yahudi. Dan Rasulullah berbisnis dengan mereka,
melakukan bisnis, hingga baju perangnya Nabi digadaikan kepada mereka. Dan Nabi meninggal dalam keadaan di Madinah ada orang Yahudi berbisnis dengan mereka, wasat. Dan Rasulullah SAW di dalam jihadnya beliau juga pesan, jangan bunuh orang perempuan dalam medan perang, jangan bunuh anak kecil, kemudian juga musuh yang sudah kabur jangan dikejar, dan juga apabila kalian jangan ganggu orang-orang kafir yang ada di tempat ibadat mereka, jangan diganggu, jangan dirusak. Orang pasar yang gak ada hubungannya dengan peperangan jangan diganggu. Bahkan ketika berperang dengan musuh, jangan memutilasi musuh yang memerangi kalian. Musuh kalau udah menyerah, sudah kabur lari, jangan dikejar. Yang ditawan, yang ditangkap, Nabi pesan, istausu bil asiri khaira, perlakukan tawanan perang dengan sebaik-baiknya, hingga mereka dijamu di Madinah dengan jamuan yang lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh penawan mereka. Subhanallah, ajarannya Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebut yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustathira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskin wa yatim wa asir. Apa itu asir? Ngasih makan kepada orang miskin, anak yatim, dan asir. Apa itu asir? Tawanan perang. Apa makna tawanan perang? Mereka berperang memerangi muslimin, kafir harbi, memerangi muslimin, terus dijamu, ditangkap, ditawan, dijamu. Yang menjamu mereka dipuji oleh Allah, pujiannya diabadikan dalam Al-Quran. Subhanallah, wasat. Dan sifat wasat Rasul SAW tersebut dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di dalam perang, dalam jihad yang beliau laksanakan. Waktu panglima salib yang berperang dengan muslimin, dalam perang salib, panglimanya raja mereka sakit, bilang perang libur dulu. Ini lagi perang, stop, perang libur, gencatan senjata. Kenapa? Raja kalian lagi sakit. Kita mau perang yang adil, sportif. Raja kalian lagi sakit, panglima lagi sakit, stop. Lantas dikirim dokter terbaik, dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi, dikirim, dan zaman tersebut kedokteran yang paling canggih berada di tangannya umat Islam. Dikirim dokter terbaik untuk ngobatin rajanya mereka. Kan kalau sekarang racunin aja, matiin aja, selesai sudah. Tapi enggak seperti itu. Sebagaimana dikatakan, inna ashabu Muhammadin la naghdir. Kita teman-temannya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, kita enggak main curang. Kita enggak menipu, enggak main curang. Kalimat ini diucapkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang dalam peperangan mereka ditangkap, ditawan oleh musyrikin, kemudian dijual ke orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Orang Mekah punya dendam kepada mereka. Wah, ini yang terlibat dalam perang Badar. Ditangkap, dibawa ke Mekah untuk dieksekusi, dibeli oleh orang Mekah, musyrikin Mekah. Kemudian ditawan beberapa hari. Saat mereka ditawan di situ, satu orang ini, itu yang punya rumah, ditawan di rumah, dikurung, ada bayi. Satu kali di waktu mereka sedang lalai, bayinya rupanya menangis nyari ibunya, nyari masuk ke ruangan, nyusup dari jeruji itu ke ruang tawanan. Pas tawanannya ini muslim, sahabat Nabi, dia baru akan dieksekusi. Keesokan harinya ditanya minta apa? Saya minta pisau cukur untuk mencukur, membersihkan diri menghadap Allah dalam keadaan suci, bersih. Udah diberikan pisau cukur. Tahu-tahu masuk bayi ini. Sebelahnya ada pisau cukur. Baru selesai digunakan. Di pangku bayi tersebut ditenangkan sampai reda tangisannya, tidur di pangkuannya. Bayi musyrik dari orang yang menawan beliau untuk mengeksekusi. Ibunya ngelihat anaknya, ketika nyari anaknya, nggak taunya anaknya ada di ruang tawanan, dipangku oleh sahabat Nabi yang akan dieksekusi, di sebelahnya ada pisau, panik. Maka sahabat itu bilang, la tafza'i, jangan khawatir, jangan takut. Inna ashab Muhammadin la naghdir. Kita ini sahabatnya Nabi Muhammad, kita nggak main curang, kita nggak nipu. Anak kamu tadi nangis, saya diam ini, sekarang udah tenang, saya kembalikan kepada engkau. Subhanallah.
Sama orang kafir yang memerangi mereka nggak curang, apalagi sama muslimin. Makanya saya bingung, ada umat Islam mengaku Islam ngeledakin bom di dalam masjid. Ini otaknya kemana? Kalau itu dia lakukan terhadap orang kafir harbi, curang, tidak sportif, memerangi orang yang nggak ada hubungannya dengan peperangan. Ledakin gereja, nggak punya otak. Bukan din Islam yang ajarkan demikian. Tapi ini dia lakukan terhadap muslimin di masjid. Racun apa yang meracuni hati dan pikirannya? Dan anehnya, mestinya dia tahu itu racun, tapi racunnya punya label Islam. Dikasih label Islam. Membunuh atas nama Tuhan, mencaci atas nama Tuhan, mengkafirkan atas nama Tuhan. Makanya ada beberapa teman-teman kita, ba'dul ikhwan, hatta indukum Ustaz Guru Syihab dan beberapa teman-teman yang lain al-ikhwan, itu mereka bilang syaitan bikin maksiat, kejahatan besar, tapi nggak pakai atas nama Tuhan, nggak pakai takbir. Tapi ada manusia melakukan kejahatan, mencaci, memaki, nembakin muslimin, pasang bom, terus pakai takbir. Seolah-olah kejahatan yang dia lakukan atas nama Tuhan, mewakili Tuhan. Ini lebih jahat daripada setan yang demikian itu. Kata sebagian ikhwan, saya kalau ngelihat ustadz, da'i, ya mengatasnamakan dakwah, tapi dalam ceramahnya itu mengeluarkan kata-kata kotor, cacian, makian, provokasi, ngajak orang berantem, ribut, saya bersyukur kepada Allah. Loh kok bersyukur? Ya alhamdulillah. Kenapa? Saya kenal Islam bukan dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia nggak masuk Islam. Untung yang bawa Islam ke Indonesia Wali Songo, tahu cara metode dakwahnya Rasulullah. Kalau model ustadz-ustadz sekarang yang nggak jelas sanadnya, dia yang datang duluan, nggak ada yang masuk Islam di bumi Indonesia ini. Karena itu, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW agama yang wasat, agama yang terbaik, la ifrat wala tafrit. Apa Nabi Muhammad nggak tegas? Nabi orang paling tegasnya orang. Nabi bilang, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad saragat wa hasyaha min dzalik lagata'tu yadaha." Andaikan putriku Fatimah binti Muhammad, putri kesayanganku, andaikan dia mencuri, saya yang potong tangannya. Dan enggak mungkin itu terjadi, pencurian tersebut. Andaikan terjadi, saya yang bakal potong. Nabi enggak pandang bulu. Enggak peduli. Orang paling tegas. Diintimidasi, diganggu, ditawarkan, diiming-iming duniawi. Nabi bilang, disodorkan jabatan tahta, bilang law wada'tum syamsa an yamini wal qamar an yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh. Kalau seandainya kalian letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tinggalkan ajakan dakwah ini kepada Allah Ta'ala, saya enggak bakal tinggalkan. Kan bisa aja, terima dulu itu jabatan, terima dulu itu harta, pakai buat ini. Bilang lah, saya enggak mau ngebangun dakwah saya untuk itu semua. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulus, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang yang paling amar ma'ruf, paling nahi mungkar. Saya enggak tahu ada amar ma'ruf kalau enggak sesuai dengan Nabi Muhammad namanya bukan amar ma'ruf. Nahi mungkar kalau enggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah bukan nahi mungkar. Nabi Muhammad, ada satu orang lagi majelis segini, atau orang tujuh tangan, ya Rasulullah saya minta izin, interupsi, minta izin. Izin apa? Izinkan saya untuk berzina. Kurang ajar gak nih orang? Apa kata Nabi Muhammad? Itu orang bukan diusir, keluarin, sembelih, potong, penistaan, kurang ajar, menodai masjid, menodai forum, menodai majelis, kurang ajar sama Nabi. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sini datang, panggil, suruh dekat. Bukan diusir, suruh dekat, mendekat. Udah dekat, sini lagi, sampai depannya Rasulullah. Terus Nabi kasih pembelajaran, kamu mau berzina,
punya ibu, punya. Bolehkah ada orang berzina dengan ibumu, kamu rela? Bilang, saya enggak rela. Zina dengan istrimu, saya enggak rela. Dengan anak gadismu, saya enggak rela. Dengan adik perempuanmu, saya enggak rela. Nah begitu juga sebagai kamu enggak rela, orang lain juga enggak rela kamu berzina dengan ibu mereka, anak mereka, istri mereka. Iya betul ya Rasulullah. Dia faham, ngerti. Orang awam. Terus belum selesai pengobatan itu. Nabi bilang, sini deketan. Suruh apa? Nabi pegang dadanya. Didoain dadanya, itu orang bilang, demi Allah tidaklah tangan Nabi diangkat dari dada saya, melainkan gak ada perbuatan yang lebih saya benci melebihi perzinaan. Apa Nabi Muhammad mendukung perzinaan? Tidak. Tetapi Nabi Muhammad punya metode untuk ngobatin perzinaan. Orang yang jurit-jurit, apa yang dilakukan terhadap perzinaan tersebut? Ada sekali lagi satu wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina ini dan itu. Nabi berpaling. Sampai dia datang ke kanan Rasul, ke kiri, ke depan, ke belakang, ngaku bilang saya udah berzina, saya udah berzina. Begitu dia memberikan kesaksian atas dirinya 4 kali, Nabi nanya, ajanunti, kamu gila? Tidak, saya waras, kata Rasulullah. Baik. Terus saya hamil dari perzinaan. Maka Nabi Muhammad SAW bilang, ya sudah, tunggu sampai anak kamu lahir, kata Rasulullah. Anaknya sudah lahir, susuin. Udah selesai disusui, baru dijalankan hukum. Dan waktu itu, waktu pertama dia ngelapor kepada Rasulullah, Rasul bilang kepada walinya, kepada wali wanita tersebut, ahsinu ilaiha, berbuat baiklah engkau kepada wanita pezina ini. Disuruh bikin baik. Apa Nabi pro kepada perzinaan? Untung zaman dulu nggak ada provokator. Kalau enggak Nabi bisa dituduh macam-macam. Wah, Nabi mendukung perzinaan, Nabi mendukung ini dan itu. Hah? Enggak. Nabi ngobatin. Sudah, Nabi bilang ahsinu ilaiha, berbuat baiklah kamu kepada wanita ini. Terus uniknya lagi, kita Islam bukan tukang ngebuka-buka dan mencari-cari aib orang lain. Hukum ditegakkan, amar ma'ruf dijalankan, nahi mungkar dijalankan. Terus lihat, Nabi tidak bertanya, kamu zinanya sama siapa? Nggak ada kan? Nggak ada di hadis. Nabi nanya, kamu zina sama siapa? Mana lakinya? Ayo. Nabi tidak bertanya, tidak mencari aib orang. Bahkan dalam hadis yang lain, yang melakukan perzinaan antara dia dengan Allah Ta'ala, buruan bertaubat. Suruh taubat sana, enggak usah lapor-lapor ke saya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dijalankan hukum dirajam, ada satu sahabat nyeletuk, apa bahasa sini nyeletuk apa? Komentar. Ini persis kayak zaman kita. Kalau zaman kita komentar di medsos. Zaman komentar, kadang anak TK ngomentarin profesor. Komentar. Itu dia berkomentar. Lihat, mati seperti matinya anjing dilempari. Maka Nabi Muhammad menegur orang tersebut. Dia ngira dengan mencaci dia bela Islam. Dia bela agama. Cuma sebagian orang, ada orang tugasnya menjalankan hukum, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada orang tugas kerjaannya ngatain. Terus udah gitu, udah dia tahu ngatain, dia ngaku, iya saya ngatain, iya saya bergosip, iya saya mengumpat, iya saya mencaci. Tapi enggak, dia kasih label, ini adalah bela agama, ini adalah dakwah, ini adalah nahi mungkar. Padahal itu cacian. Dakwah kerjaannya Nabi, cacian kerjaannya setan. Jangan disamakan kerjaan setan dengan kerjaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, dia mengucapkan kalimat tersebut, ditegur oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, wa may yudrik innahal an la taghtasilu min nahril jannah. Ini wanita yang kamu bilang terbunuh ini gara-gara dia berzina, dia dihukum. Yang kamu caci dia itu sekarang lagi mandi di sungai surga. Siapa yang lebih mulia daripada orang yang memberikan nyawanya untuk dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala? Dipuji oleh Rasulullah. Siapa yang dipuji? Pezina. Untung zaman dulu nggak ada provokator.
sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kejadian semacam ini. Nahi mungkarnya Rasulullah, amar ma'rufnya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah, begitu juga jihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tahu, mencari aibnya orang bukan dakwah, gosipin orang bukan dakwah, ngatain orang itu bukan nahi mungkar. Itu nggak ada hubungannya sama nahi mungkar. Itu adalah mungkar yang harus dinahi. Cacian, makian adalah mungkar yang harus dinahi. Itu bukan nahi mungkar. Kalau ada yang bilang cacian, makian, provokasi, itu adalah nahi mungkar, itu penistaan terhadap dakwah. Sama seperti bilang buka lembaran-lembaran gambar porno, terus dia bilang ini wahyu Tuhan. Nah, lihat ondel-ondel badut, dia bilang ini Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Penistaan, kurang ajar. Begitu juga ketika dia bilang cacian, makian, ini dakwah Islam, ini nahi mungkar, ini amar ma'ruf, ini asyidda alal kufar. Tidak, kamu menistakan agama semacam itu. Menistakan agama, mencaci, cacian, makian, provokasi, itu kerjaan setan dan ini kerjaan Nabi Muhammad. Jangan samakan kerjaan iblis dengan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil al-wasatiyah, mereka inilah orang-orang yang wasatiyah yang menyebarkan Islam di penjuru dunia. Yang bikin orang Indonesia masuk Islam sebanyak-banyaknya karena apa? Ulama-ulama wasatiyah. Dari ulama ahli sunnah wal jamaah, Wali Songo wasatiyah. Saya tanya, Wali Songo datang ke Indonesia, saya mau tanya, berapa patung yang mereka hancurkan? Sebutin, ada berapa patung yang mereka hancurkan? Ada berapa candi yang mereka rusak? Nggak ada, tidak ada. Tapi mereka datang, pemerintahan zaman tersebut di masa dari sebelumnya Wali Songo, para ulama datang berdakwah ke sini, nggak ada candi yang dirusak, tidak ada patung yang dihancurkan, kemudian juga nggak ada cacian, nggak ada makian. Tapi orang masuk Islam di tangan mereka. Mereka datang mengislamkan orang, bukan mengkafirkan. Mentauhidkan orang, bukan mensyirik-syirikkan orang. Mensunnahkan, bukan membid'ah-bid'ahkan orang. Padahal di zaman tersebut mayoritas non-muslim, penyembah berhala, musyrikin. Tapi mereka enggak mensyirik-syirikkan orang. Musyrik, kafir, bid'ah. Enggak. Zaman sekarang Indonesia mayoritas muslimin. Tahu-tahu ada orang enggak jelas dari mana, bid'ah, syirik, kafir. Yang udah Islam dikafirkan, yang udah sunnah dibid'ahkan, yang udah bertauhid dimusyrikkan, bertolak belakang dengan ajarannya Wali Songo. Yang ini ngislamkan, yang ini kafirkan. Yang ini Wali Songo, yang kafir diislamkan. Ini yang Islam dikafirkan. Wali Songo, yang musyrik ditauhidkan. Ini yang udah bertauhid, baca ratib, dimusyrikkan. Dimusyrikkan. Yang udah sunnah, dibid'ahkan. Yang bid'ah, Wali Songo disunnahkan agar mereka tertarik kepada Islam. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Daud, ya Daudu man radda li abikan katabtuhu indi jahbadha. Barang siapa yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah, balik kepada Allah, membuat mereka tertarik kepada Islam, aku tulis dia sebagai patriot dan pejuang sejati, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang demikian, ya, para imam masjid, para asatidzah, para guru-guru dan para tokoh masyarakat, tokoh organisasi, mereka harus punya peran di dalam menunjukkan indahnya Islam di masyarakat, indahnya Islam di mata dunia, yang wasat, tidak radikal, tidak liberal, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Hadza ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita jadikan ahli sunnah yang sejati. Sebab ahli sunnah tadi seperti saya bilang tuh, banyak orang mengklaim ahli sunnah, punya daya jual. Ahli sunnah, Quran hadis, ahli sunnah. Kita nggak ngikutin Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita langsung Quran hadis. Kapan kamu nerima Quran? Kapan kamu ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahli sunnah, sunnah siapa yang mencaci?
Itu bukan sunnahnya Nabi. Ahli sunnah nggak mencaci, ahli sunnah nggak memaki, ahli sunnah nggak mengkafirkan, nggak membid'ahkan, ahli sunnah nggak memprovokasi. Itu sunnah setan. Tapi kalau sunnahnya Nabi Muhammad nggak mencaci, nggak memaki, nggak memprovokasi. Itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sunnah wal jamaah ngumpul sama jamaahnya muslimin, bukan memecah belah jamaahnya muslimin. Itu namanya ahli bid'ah wal adawah wat tafriqah wal iyadzubillah. Ahli sunnah wal jamaah kita tahu ahli sunnah seperti apa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan para imam-imam masjid yang mana semuanya ini Masya Allah, yang ini ada yang dari pesantren ini, pesantren itu, yang mana semuanya kita kenal. Jelas asal usulnya, sanadnya nyambung, ahli sunnah wal jamaah bermadhabkan Syafi'i, para kiai-kiai yang sanadnya nyambung terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini para asatidzah, guru-guru, imam-imam masjid di Kota Batam, disupport oleh pemerintah setempat, betul. Nggak ketemu yang macam begini di pemerintahan lain, nggak ada, di negeri-negeri lain nggak ada, di kota lain nggak ada. Tapi setahu saya ini mudah-mudahan bisa dicontoh oleh kota-kota lainnya, ya, oleh negeri-negeri lainnya, oleh provinsi-provinsi lainnya, bisa mencontoh hal-hal yang semacam ini, support yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bib, mari kita beli aplaus untuk ceramah materi yang beliau. Alhamdulillah, materi yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa kepada kita yang mengikuti forum Focus Group Discussion sore hari ini. Ada beberapa hal yang saya catat dan tentunya tidak mungkin saya bacakan semua. Pertama yang beliau sampaikan adalah tentang syajaratul ukhuwah, bahwa buah dari terjalinnya sebuah persaudaraan adalah ta'awun, akan adanya saling menolong satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, beliau jelaskan arti wasaton pada firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, yang secara bahasa tengah, tapi wasaton lebih diluaskan lagi, la ifrata wala tafrita, artinya tidak terlalu keras, ekstrim, radikal, juga tidak terlalu lembek, liberal, penjilat dan seterusnya. Kemudian ada satu kalimat yang ini jarang disampaikan oleh para pendakwah, yakni beliau katakan setiap orang yang amar ma'ruf pasti nahi mungkar. Karena biasanya pendakwah menyampaikan banyak orang yang pandai beramar ma'ruf tapi tidak bisa bernahi mungkar. Subhanallah, pencerahan yang luar biasa dan masih banyak catatan-catatan kecil kami dari materi yang beliau sampaikan, agar banyak beliau mendengarkan inspirasi masukan dari para imamatul masajid dan juga para peserta FGD pada sore hari ini. Pertama kita buka session dialog tanya jawab, mungkin 2-3 penanya dulu dari sebelah kanan, tengah dan kiri. Saya mulai, silakan ambil kasih mic panitia, tunjuk jari, sebut nama, perwakilan dari organisasi apa, langsung sampaikan pertanyaannya dengan kalimat yang lugas, kalimat yang singkat dan kalimat yang bisa dipaham. Silakan dari belakang sebelah kiri. Langsung tengah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada beliau. Ya, silakan dulu. Sebut nama, perwakilan dari ormas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Mugianto dari IPIM Batam Kota. Mungkin langsung saja, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya khususnya di Batam ini sangat bebas, khususnya dai-dai dari luar Batam yang kalau kita tengok efeknya di Batam ini bisa dikatakan muslimnya cuma 10%. Karena yang 90% banyak dikafirkan itu tadi. Mungkin kalau kita sebagai imam masjid untuk membatasi gerak beliau-beliau dengan panggung yang ada di Batam ini kan sangat terbatas. Karena kewenangan imam masjid kita tahu semua,
Kalau kita kadang memberikan saran sedikit saja sudah didepak ini. Mungkin kiat-kiat kita sebagai mohon maaf dari pimpinan daerah IPIM ataupun Kemenak untuk membatasi ruang-ruang panggung-panggung yang sekira menjerumuskan umat kita dari pengenalan Islam yang wasatiyah ini. Jadi ustadz-ustadz yang tidak wasatiyah ini pembatasannya seperti apa kiat-kiat kita? Ya, mungkin cukup, itu. ya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Assalamualaikum dari Ustadz warahmatullahi Mugianto. wabarakatuh. Bisa dipaham pertanyaannya. Silakan sebelah kanan kalau ada pertanyaan. Ustadz Devi. Hah? Ibu-ibu silakan. Kalau ada hal yang mau ditanyakan sama beliau silakan. Tak ada? Satu dulu ini. Oh ya, silakan. Kiri lagi, gak apa-apa. Yang lain silakan disiapkan pertanyaannya. Ini momen yang sangat jarang sekali bisa jumpa dengan beliau. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib, kami Saiful Ulum dari perwakilan IPIM. Yang kami tanyakan satu, kami pernah mendengar penceramah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syafi'iyah terkait dengan fenomena banyaknya para dai yang dengan atas nama membela agama Allah. Intinya beliau menjelaskan Rasulullah tidak pernah tersinggung ketika hak pribadinya yang diganggu. Tetapi kalau haknya Allah yang diganggu, maka Rasulullah tidak segan-segan mengangkat senjata. Mungkin ini perlu ada penjelasan dari Habib, karena kelihatannya kalau saya pribadi agak sedikit sulit memahami daripada konteks tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk dua penanya. Saya kira mungkin bisa kita sampaikan kepada beliau agar beliau jawab dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah kiat-kiat yang terbaik untuk menanggulangi atau mengantisipasi datangnya dai-dai dari luar yang tidak jelas sanad keilmuannya, juga tidak jelas pahamnya, yang datang ke Batam ini, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak layak disebut sebagai dai tapi lebih layak disebut provokator, sehingga banyak masyarakat yang tadinya adem menjadi panas. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentang masalah yang sering disampaikan oleh para penceramah juga yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan Asy-Syafi'iyah, bahwa ketika Nabi disinggung hak pribadinya beliau enggak disinggung, disakiti hak pribadinya enggak tersinggung, tapi ketika hak Allah, hak agama disinggung maka beliau rela angkat senjata. Silakan Bib diperjelas. Alhamdulillah. Kita berbicara tentang ustadz atau pendakwah yang datang, ahlan wa sahlan. Kita gembira apabila ada orang yang membantu kita bekerja bersama-sama di medan dakwah ini. Kita gembira. Akan tetapi beda antara dai sama alim. Enggak berarti setiap orang yang berdakwah dia ulama, belum tentu. Enggak berarti setiap ulama dia adalah mufti, belum tentu. Para sahabat Nabi semuanya pendakwah, tapi tidak semuanya mufti. Semuanya ulama, tapi tidak semuanya mufti. Yang berfatwa dari para sahabat itu di Madinah cuma beberapa orang, 6-7 orang di antara mereka. Dan itu pun tiap kali ditanyakan pertanyaan dioper. Jangan tanya saya, tanya ke fulan. Ditanya ke fulan, dioper ke yang lain, sampai kembali ke orang yang pertama. Enggak kayak orang sekarang berebut fatwa, saya jawab, masing-masing punya pendapat. Masing-masing menganggap solusi cuma saya doang yang tahu, yang lain enggak tahu. Pendakwah ahlan wa sahlan, akan tetapi perlu kita ketahui penyakitnya umat Islam dimanapun terlalu gampang memberikan label kepada
yang lain. Sedikit-sedikit orang bisa ceramah dikit, oh ini ulama. Nah, wah ini mufti, oh ini imam. Oh, terlalu mudah memberikan label kepada orang lain. Sehingga label tersebut jadi murahan di zaman sekarang ini. Fil Bukhari, ya Rasulullah malaka man fulan, inilah arahu mu'minan au musliman, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa antara engkau dengan dia? Kan dia mukmin. Nabi bilang dia muslim, belum mencapai derajat mukmin yang sejati, baru muslim. Nah, dengan segala syarah hadis yang terkandung di dalamnya. Nah, kita terlalu gampang ngasih label, ini alim, ini arif billah, ini da'i ilallah, ini allamah, ini artinya ranah agama itu terlalu banyak tangan yang mengobok-ngobok di dalamnya untuk keuntungan, sehingga kadang badut dikasih gelar ustadz, maaf, kadang kriminal dapat forum di mimbar. Nah, la ilaha illallah, maling bisa jadi ustadz, provokator bisa jadi ustadz. Ya ini sekarang makanya ketika kita diamanatkan suatu masjid, suatu majelis, suatu organisasi, suatu yayasan, suatu negeri, siapa aja mau datang ahlan wa sahlan. Orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Muslim, kafir, musyrik, yang tidak beragama, mau datang ke negeri kita, silahkan. Mau bertamu kepada kita, silahkan. Mau jamuan kita, kita jamu. Tetapi untuk saya mau ceramah di masjid kamu, tunggu dulu. Siapa? Apa kriteria dia? Punya kelayakan atau tidak? Itu yang harus kita teliti. Jangan sampai terjadi penodaan masjid. Kadang, ini provokator ceramah di masjid ini. Yang saya heran, kok bisa dia jadi ceramah di masjid? Yang datang ke masjid, ada pebisnis, ada dokter. Apa setiap orang dengan profesi dia datang ke masjid? Saya ahli dokter jantung, saya mau ceramah Jumat tentang jantung. Kuliah di rumah sakit, bukan di masjid. Saya mau bicara tentang listrik, izin Pak Imam, saya mau ceramah di masjid tentang listrik, tentang konstruksi. Oh, saya mau bicara tentang saluran got. Saya ahlinya. Saya mau bicara tentang ginjal, saya mau berbicara tentang elektronik. Maaf, bukan tempatnya di sini. Saya mau bicara tentang politik, bukan tempatnya di masjid. Masing-masing ada penempatannya. Nah, kenapa kok orang ngawur bisa diundang, bisa masuk dan diberikan peluang? Ketika ngelihat hal ini terbuka dan kita nggak selektif dalam hal ini, ya berarti kita telah mengkhianati sebuah amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bukan dalam posisi untuk sebagai dai, kita bukan posisi untuk memaksa, mendikte lah. Kita mengajak orang, bukan menghakimi orang, bukan mendikte orang. Dan juga perlu kita pahami ideologi. Ada orang ideologinya anarkis atau lain sebagainya, keras. Ideologi bukan dilawan dengan otot, tetapi dilawan dengan ideologi. Kamu punya pemahaman, begitu, pemahaman kamu keliru, oke, ayo kita dialog. Apa sumbernya, apa dalilnya? Hakadha. Dan sungguh, ketika masyarakat kita pun juga diberikan pemahaman tentang dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tahu seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak akan membuka telinga dan hatinya untuk dia bisa membedakan, oh ini keliru, ini tidak benar, ini salah, orang bisa menyaksikannya. Tetapi ketika kita menelantarkan lahan kosong tersebut, jadilah mereka mangsa, yang dimangsa oleh serigala yang menerkam iman dan akhlak. Problem orang sekarang antara dua, salah ngaji atau enggak ngaji, enggak berguru. Dia enggak belajar atau salah belajar, salah guru, salah ustadz, itu dia. Dan kita harus bijak ketika kita mendengar penceramah, pembicara, berbicara,
jadilah kita pendengar yang bijaksana. Kalau bicaranya udah ngawur, tinggal bangun. Jangan, kalau pembicaranya orang gila, jadilah kita pendengar yang berakal. Kalau ada orang gila bergendang, jangan kita turut berjoget. Maka kita sama gilanya dan lebih gila daripada orang tersebut. Tetapi jadilah kita orang yang bijaksana di dalam bersikap, di dalam berucap, di dalam bertindak. Adapun kalau masalah ini orang kriminal, mereka di masjid, itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kita. Begitu laporkan kepada pemerintah, tugas mereka untuk menangani orang-orang yang terlibat dalam kriminal. Kok bisa menyusup ke dalam masjidnya kita, ke dalam lingkungannya kita, sebab memang ini menjadi sasaran untuk disusupi. Waliyadzubillahi min dzalik. Kemudian berkenaan tentang bagaimana tegasnya Rasulullah SAW. Saya nggak bilang Rasulullah nggak tegas, Rasulullah paling tegasnya orang. Nggak ada yang lebih tegas dari Nabi Muhammad. Paling nahi mungkarnya orang. Nabi kalau syariat Allah diganggu marah betul. Sebagaimana saya bilang, jihadnya Nabi indah. Marahnya Nabi elegan. Orang ngelihat marahnya Nabi Muhammad langsung nunduk, langsung sungkan. Bukan ngelihat marahnya orang sekarang ketawa, ini ustadz apa preman? Diketawain. Ini ustadz kok jadi kayak orang gila begini? Waras. Yang kayak begini. Wah kata marhaban. Marahnya Rasulullah elegan. Itu Sayyidina Umar bilang, itu kita mengetahui marahnya Rasulullah ketika ada urat yang menonjol di keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita tahu rupanya Rasulullah ada sesuatu yang mengganggu hatinya, membuat beliau marah. Dan ini yang paling mengkhawatirkan sahabatnya Rasulullah. Marahnya Nabi Muhammad dalam dakwah, nggak ada cacian. Sebutin caciannya Nabi Muhammad kepada musyrikin yang ada di Mekah waktu Nabi di Mekah sebelum hijrah. Sebutkan cacian dan makian dan kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh Rasulullah kepada munafikin yang ada di Madinah. Nggak ada cacian, tidak ada makian. Marah atas nama agama, nggak ada hubungannya sama cacian dan makian. Itu cacian dan makian nggak ada hubungannya dengan nahi mungkar. Itu mungkar yang harus dinahi. Rasulullah tegas mengangkat pedang saat diperlukan, tapi sesuai dengan sikonnya, dengan waktunya. Dan Rasulullah orang yang paling tegasnya orang. Berapa banyak orang-orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibebaskan, dilepaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga pembunuh kriminal tersebut, orang kriminal ini yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi, Nabi tanya, begitu dia ditangkap, ayo sekarang siapa yang bisa nolong kamu dari saya? Bilang, kun khaira akhidh, jadilah engkau ya Rasulullah sebaik-baiknya pemenang. Nabi nanya, kamu mau masuk Islam? Bilang, enggak. Itu orang udah ditangkap, mau masuk Islam? Enggak. Tapi saya enggak bakal menyerang kamu, enggak bakal memerangi kamu. Saya udah tahu kamu seperti apa. Oh iya, lepaskan. Begitu ini orang penjahat ini pulang ke kampungnya, ditanya, kamu dari mana? Habis melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Tahu apa jawaban dia? Ji'tu min indi khairin nas. Aku datang dari sebaik-baiknya manusia, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang barusan mau dia bunuh, dia akui ini manusia terbaik, orang yang paling baik. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau marah boleh, tapi silakan marah seperti marahnya Nabi. Nahi mungkar boleh, nahi mungkar versi Nabi. Jangan marah versi kerbau gila. Jangan marah versi orang kesurupan. Jangan marah versi orang ayan, versi orang kesurupan, hilang akal lah. Marah seperti marahnya Nabi Muhammad, elegan, cantik, indah, wibawa, karisma. Nahi mungkar versinya Nabi Muhammad, jihad versinya Nabi Muhammad. Begitu, bukan versinya orang-orang yang punya agenda dan orang-orang yang tidak berilmu. Itu yang perlu kita pahami. Alhamdulillah, sama-sama telah kita dengarkan jawaban dari dua penanya. Jawaban yang sungguh sangat memuaskan bagi kita semua. Dan tentunya
masih banyak yang ditanyakan kepada beliau. Sekiranya masih ada, kita masih buka pertanyaan untuk dua penanya. Sekiranya tidak, kita tutup karena sudah masuk waktu sholat asar. Bagaimana? Kita ada satu dari belakang sebelah kanan dan satu lagi Ustadz Nasuha dari tengah. Silakan, mohon panitia ngasihkan mic ke beliau yang di sebelah kanan. Tunjuk jari Pak, sebelah kanan, belakang. Tes. Sebut nama, perwakilan, pertanyaannya singkat, jelas dan padat. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami cintai, Habibku yang paling ganteng di sini. Yang kami hormati seluruh yang hadir di sini, kiai, para imam yang kami muliakan. Izinkan saya menyebutkan nama saya Ali Beb, perwakilan Bengkok. Konteks amal ma'ruf nahi mungkar. Konteks amal ma'ruf nahi mungkar difigurkan kepada Rasulullah, distandarkan kepada Rasulullah. Fenomena yang terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar adalah membentuk angel-angel tertentu, membentuk kelas-kelas tertentu. Yang pihak A bilang bahwa cara dakwah mereka adalah bukan cara dakwah Nabi. Yang di pihak B bilang bahwa cara dakwah A adalah bukan cara dakwah Nabi. Kelembutan yang disampaikan Nabi tidak menimbulkan konflik internal, tidak menimbulkan konflik publik. Jadi standar yang didakwakan oleh Rasulullah secara lembut tidak menimbulkan konflik internal dan tidak menimbulkan konflik umum. Yang pihak A bilang sama pendakwa yang B bahwasanya tidak sesuai Nabi. Seolah-olah mereka sendiri bilang bahwa kitalah sesuai Nabi, cara dakwah Nabi. Mungkin pada itu pertanyaannya. Ya, saya nanyakan standar ukuran dakwah Nabi itu seperti apa begitu? Karena Nabi tidak akan menimbulkan konflik. Ketika dakwah secara lembut tidak menimbulkan konflik sosial. Ternyata semua menimbulkan konflik sosial. Di A menimbulkan konflik sosial yang mengaku dengan kelembutan, ternyata menimbulkan konflik sosial. Yang B juga berdakwah sedemikian juga dikatakan bukan seperti Nabi, menimbulkan konflik sosial. Standar seperti apa ukurannya? Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk beliau, penanya yang pertama, session kedua. Silakan langsung dilanjut penanya yang kedua pada session kedua ini. Duduk apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jindan, kami sedikit mau bertanya, semoga memberikan kemanfaatan pada diri kami khususnya dan pada kita semua. Kami ingin mempertanyakan instrumen apa yang secara persuasif bisa menangkal faham radikalisme dari kaum milenial. Satu sisi di zaman sekarang mereka tergempur oleh medsos yang begitu deras. Dalam waktu bersamaan ada terjadinya dekadensi moral baik dalam keluarga atau lingkungan. Yang pengen kami tanyakan,
kira-kira dari cara-cara yang konvensional dari Nasrul Ilmi ataupun memberikan contoh tauladan kepada mereka, ini apakah masih relevan seperti yang kita tahu dari Ahwalul Masayyih? Karena yang kami rekam ketika zaman sekarang ini, termasuk kami sendiri, ini udah hubud dunia. Makanya apakah dari faktor makanan, apakah dari pola pikir, atau yang lain, atau mungkin dari doa orang tua kepada anak yang kurang intens. Itu ada yang kami sampaikan, semoga memberikan kemanfaatan bagi kami dan juga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya berikan kepada beliau Al-Habib untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama tentang standar dakwah Nabi yang tidak menimbulkan konflik. Pertanyaan yang kedua tentang instrumen apa yang persuasif untuk bisa menangkal radikalisme khusus bagi kaum milenial. Silakan, Bib. Masya Allah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Rujukan moderasi dalam jihad, dalam dakwah, dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar, dalam asyidda 'alal kufar, di dalam ketegasan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak jumpa dengan Nabi Muhammad. Ada orang-orang yang jumpa dengan Rasulullah menyaksikan moderasi Rasulullah. Mereka adalah para sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi penyambung antara Nabi dengan tabi'in, dan tabi'in pun menyambung kepada generasi di bawahnya, terus kepada generasi di bawahnya, hingga kepada a'immatul madzahib seperti Imam Syafi'i, Malik, Nu'man, wa Ahmad bin Hanbal, Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah 'alal huda wal ikhtilaf rahmah. Dan ini yang disebut sanad. Sanad di dalam ilmu. Sanad di dalam, bukan cuma di dalam konsep ilmu, nusus, tetapi sanad di dalam pemahaman konsep. Bukan cuma sekedar nas hadisnya, tetapi pemahamannya. Pemahaman akan ayat, pemahaman akan hadis, pemahaman akan dasar-dasar keilmuan tersebut. Pemahamannya juga bersanad. Dan bukan cuma itu saja, sanad di dalam metode dan cara. Sahabat berdakwah pakai caranya Nabi, tabi'in berdakwah pakai caranya sahabat. Ini sekarang saya begini, saya belajar ini dari ayah saya, dari guru saya, mereka belajar dari ayahnya yang juga para ulama dan pendakwah, dari guru-guru mereka, terus generasi itu bersambung, terus saya telusurin satu persatu. Kita berucap seperti ucapan mereka, bersikap seperti sikap mereka, bermetode seperti metode mereka dengan sanad. An walidna Al-Habib Naufal, an Jaddi Salim, an Jadd Muhammad bin Ali, عن الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، عن الحبيب عمر والحبيب علي المشهور، عن والدهم عن الحبيب عبد القادر بن أحمد sampai Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi صاحب المولد، والحبيب أحمد بن حسن العطاس، عن الحسن بن عن الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب، عن الحبيب عبد الله بن حسين وطاهر بن حسين وحسن بن صالح البحر، عن سقاف بن عمر، عن الحسن بن عبد الله عن الحبيب حامد بن عمر، عن حسن بن عبد الله بن علي الحداد، عن إمام الحداد، عن عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن الحسين bin Syekh Abi Bakar bin Salim, an Syekh Abi Bakar bin Salim, dan beliau dapat dari Al-Imam Syihabuddin Ahmad. Syihabuddin Ahmad mendapatkan dari orang tuanya Abdurrahman bin Ali, dan juga Abi Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus, dan mereka mendapatkan daripada ayah mereka Syekh Ali dan Syekh Abdullah Al-Idrus, an Abi Bakar As-Sakran, Abi Bakar As-Sakran wa Umar Mahdhar. Juga mereka mendapatkan dari ayah mereka Imam Abdurrahman Saggaf, an Muhammad Maulad Dawilah, an Ali Maulad Darak, an Abdullah Ba'alawi, an Alwi Al-Ghayur
أبيهم عن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي عن محمد صاحب مرباط عن الفقيه محمد بن علي عن أبيه علي وعمه علوي عن محمد صاحب مرباط عن علي خال عقسام عن علوي عن محمد مولى صمعة عن علوي عن عبيد الله عن المهاجر أحمد بن عيسى والمهاجر عن أبيه عيسى وعيسى عن أبيه محمد النجيب ومحمد النجيب dia dapat dari ayahnya Ali al-Uraidhi dan juga Musa al-Kadhim. Mereka dari ayah mereka Imam Ja'far Shadiq. Mereka mendapatkan dari ayah mereka Imam Muhammad al-Baqir an Ali Zainal Abidin an al-Hasan wal Husain an Fatimah az-Zahra wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita, pemahaman kita, metode mereka dari mereka. Ini sanadnya kita. Dan sanad yang sama dari Wali Songo. Wali Songo dalam metode mereka berguru sambung kepada leluhur mereka. Siapa leluhur mereka? Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib Merbat. Kita jumpa dengan Wali Songo di Muhammad Sahib Merbat. Muhammad Sahib Merbat dari ayahnya Ali Maulad Darak bin Alwi al-Ghayur, Ali Maulad Darak bin Alwi bin Muhammad Maula Sum'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidhi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana secara ringkas nasab mereka sekaligus sanad mereka sama. Metode dakwah yang sama yang masuk ke Indonesia ini. Jadi enggak setiap orang bisa mengklaim apapun. Sumbernya dari mana? Secara akal aja. Cacian, makian, provokasi. Itu kalau ditelusurin sumbernya dari mana? Dari mana sumbernya? Wah, kita enggak rela disebut Nabi Muhammad dalam Syama'il kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an ushimatul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Itu akhlaknya Nabi, perangainya Nabi, metodenya Nabi. Dan kita enggak rela apa dalam Syamil disebut Nabi orang yang paling jago caci maki. Kita enggak rela menisbatkan ini. Ini semua orang berakal tahu ini perangai setan, bukan perangai Nabi Muhammad. Semua tahu. Tapi apa yang membutakan kita? Fanatisme yang bukan pada tempatnya. Fanatisme yang bukan pada tempatnya. Fanatik yang tidak mengandung kebaikan sama sekali di dalamnya. Hingga membutakan akal pikiran kita. Tahu mungkar depan mata. Nabi cinta kepada putrinya. Tetapi kalau udah urusan syariat, kalau dia mencuri saya potong tangannya. Tidak dibutakan oleh cinta. Ada aturan. Ini kalau udah fanatik, udah. Maaf. Oh tapi ini cucu Nabi. Keturunan Rasul. Jangan ketika diartikan beda pendapat, kamu beda sama saya, beda dengan semua ulama. Artinya kamu beda sama saya, beda dengan Nabi Muhammad. Kamu beda, membantah saya sama seperti membantah Tuhan. Kapan lu jadi Tuhan? Memusuhi saya, memusuhi Islam. Enggak ada hubungannya. Hal yang semacam ini. Itu menjual Islam, menjual ulama, bukan mengawal ulama yang semacam ini. Oh tapi kita bersama ahlul bait, bersama habaib, bersama ulama salihin, kita ikut di perahunya mereka. Gini, Nabi bilang dalam hadis, ahlu baiti kasafinati Nuh. Ahlul baitku, keluargaku, mereka bagaikan perahunya Nabi Nuh. Yang naik selamat, yang takhallaf anha, yang enggak naik tenggelam. Yang naik perahunya Nabi Nuh, keledai naik selamat, ular naik selamat, kelelawar naik selamat. Anjing naik selamat, serigala naik selamat, tikus naik selamat, anaknya sendiri nggak naik tenggelam. Kita bersama ahlul baitnya Nabi. Ahlul baitnya Nabi bagaikan perahu Nabi Nuh. Di perahu ahlul bait ada tokoh-tokoh panglima besar ahlul bait. Siapa? Bukan orang macam kita, enggak. Bukan. Al-Imam Al-Hasan bin Ali, Al-Imam Al-Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Shadiq, Ali al-Uraidhi, Musa al-Kadhim, Ahmad bin Isa al-Muhajir, Al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Imam Abdurrahman al-Saggaf, Syekh Abi Bakar bin Salim, Syihabuddin Ahmad, Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, Syekh Tariqah,
Umar bin Abdurrahman al-Attas, Sahib Ratib, Abdullah bin Ali al-Haddad, wa fulan, kita sebutkan namanya bintang-bintang Ahlul Bait. Nah, mereka yang mewakili Ahlul Bait dengan sanad yang semua nggak ada yang ragu, ini jalannya Ahlul Bait. Nah terus mereka ada di perahu, ada satu misalkan ngaku cucu mereka tapi turun dari perahu. Nah kita ngikut yang di perahu atau ngikut yang turun dari perahu? Kalau kamu turun keluar dari perahu, tenggelam. Cinta kepada Ahlul Bait, jangan keluar dari perahu mereka. Oh saya cinta kepada Ahlul Bait, ada satu oknum keluar dari perahu, saya ngikut sama dia. Keliru, salah. Tetap di perahu, jangan keluar dari bahtera. Wahakadha, ini yang perlu kita pahami. Cinta kepada mereka seperti ini. Nah begitu juga, kalau mau bicara tentang metode, standarisasinya siapa? Yang kita sebutkan dari para ulama yang jelas asal usulnya dan sanadnya. Mau bicara tentang metode, tahu metodenya, bersumber kemana. Mau bicara tentang ilmu, ditelusurin ilmunya, sumbernya kemana, gurunya siapa, syekhnya siapa, ketahuan asal usulnya. Dan kita mayoritas ulama yang ada di Indonesia zaman sekarang ini, terutama yang pantaran kita, sanad mereka balik-baliknya ke Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, ke Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ke Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, kepada Syekh Ismail, Masya Allah, Syekh Muhammad bin Ismail yang sekarang, kemudian juga kepada Sayyid Umar, Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, ulama Makkah. Begitu juga yang berada di Azhar, semacam Syekh Ali Jum'ah, Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib. Dan begitu juga kepada yang di Suriah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Abdullah bin Bayyah. Semua ulama-ulama yang moderat. Lihat metodenya mereka, caranya mereka. Begitu. Mengklaim, saya muridnya mereka. Kamu muridnya siapa? Al-Habib Zain bin Sumaid. Pakai cara Habib Zain. Muridnya Habib Salim Syarif, pakai cara muridnya Al-Maliki. Lihat caranya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bagaimana. Dia hidup di negeri itu yang mengklaim tauhid, tukang ngafirkan orang, tukang mensyirikkan orang, tukang membid'ahkan orang, merusak peninggalan Nabi Muhammad, dikikis habis. Gimana sikapnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki? Membuat kitab Mafahim Yajibu an tusahhah sebagai counter terhadap faham-faham ahli bid'ah. Sebutkan satu cacian aja yang ada di situ. Ada gak? Gak ada satu cacian pun yang ada di situ. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kitab beliau yang demikian banyak, sebutkan satu makian, satu cacian, satu kata-kata kotor yang ada di dalam kitab itu. Gak ada semuanya. Kita tahu ini dapur, sumbernya bermuara ke dapur yang sama, ke muara yang sama. Jadi ketika kita melihat ada yang mengklaim kepada mereka, tapi loh kok beda? Kok beda? Saya baliknya kepada Syekh Fulan. Syekh Fulan saya kenal, saya tahu tarikahnya, tahu siapa dia, tahu siapa gurunya. Begitu kita satu jalur, tapi nggak ada itu yang kita dapatkan. Diselidikin syekhnya nggak pernah melakukan. Enggak, ini kreativitas dari saya. Nah itu yang bikin beda. Itu yang bikin beda. Ngarang-ngarang, mau dakwah boleh dengan metode apapun silahkan, selama metodenya tidak melanggar syariat dan menimbulkan madarat di tengah-tengah masyarakat. Gak bisa yang haram dijadikan metode dakwah, tidak dibenarkan. Besok-besok, saya metode dakwah saya dengan cacian, dengan makian. Besok-besok makian, cacian haram. Metode saya, dakwah saya dengan berzina. Yang ikut majelisnya saya boleh berzina, yang ikut majelisnya saya dibagi-bagi narkoba. Ini metode dakwah, haram, tidak dibenarkan. Metode dakwahnya dengan pencurian, dengan perampokan tidak dibenarkan. Sama cacian, makian, sama haramnya. Dengan hal yang demikian tidak dibenarkan menjadi metode. Mau metode apapun silakan, tapi selagi masih ada metode yang mudah, yang mubah, kenapa pakai cara yang haram? Ajaran siapa? Terus mengklaim membela agama dengan cara yang haram. Saya mencaci untuk membela agama. Besok-besok bilang saya minum minuman keras buat membela agama. Berzina dengan untuk membela agama. Mencuri untuk membela agama, ngebuntingin anak gadis orang, bininya orang untuk membela agama. Besok-besok dia bakal bilang begitu. Nggak dibenarkan metode yang demikian tersebut. Wallahu a'lam.
kurang meriah kayaknya aplaus terakhirnya. Kita beri aplaus yang terakhir untuk beliau, Al Habib Jindan bin Novel. Subhanallah, pencerahan yang luar biasa terkhusus bagi para juru dakwah yang ada di Kota Batam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, serta kita bisa mengamalkan terkhusus ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih yang tak terhingga, syukran katsir, jazakallah khair Habib Jindan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap beliau bisa datang ke kota tercinta kita ini dengan rutin 1 bulan sekali, yang itu sangat mencerahkan kita semua. Dari kami selaku moderator, tentu awal hingga akhir dalam memimpin acara fokus group discussion ini banyak kekurangan kekhilafannya, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.